Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdiri untuk membuka perayaan misa kali ini. Marilah bersembah sujud kepada Allah. Marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Tuhan. Marilah menghadap padanya. Putra Allah Bapa kita tinggi yang hadir di sini, saudara kita yang datang di dunia membebaskan kita. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita bergembira, bersyukur bersama dengan saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya, teristimewa bersama Pastor Ignas Pabendon dan Pastor Chris Goran yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Juga kita bersyukur dan bergembira bersama Ibu Liana yang mengalami berkat dan penyertaan, serta kelimpahan rahmat dari Tuhan dalam doa 3 kali Salam Maria. Kita mohon pula kelancaran dan keberhasilan dalam studi, dalam pendidikan untuk Gabriela Alicia Patanduk, teristimewa untuk menghadapi ujian akhir semester tingkat sekolah dasar. Sementara itu pula kita mengenangkan saudari dan saudara yang telah meninggal dunia, almarhum Eng Hui Hong atau Bapak Rudi Wijaya, dipanggil Tuhan 6 hari yang lalu. Juga bersama dengan Bapak Pitsuwandi, Ingrawati, Teddy, Marming, Rudi, Ridwan, Liliana, Veronica Koni, dan juga bersama Ibu Sisilia Sapan yang telah dipanggil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa rencana penyelamatan Allah berlandaskan dan berdasarkan pada cinta yang begitu besar kepada kita manusia. Paus Benediktus dalam ensikliknya menyatakan bahwa definisi Allah dapat kita temukan dalam surat pertama Yohanes yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Allah adalah kasih. Ia telah mengasihi kita, Ia telah mencintai kita dengan luar biasa melalui pemberian diri yang total dalam putranya. Maka kita pun diajak agar dalam perjuangan hidup kita setiap hari, kita membagikan cinta dan kasih itu kepada semua orang melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku kita. Mari kita mohon agar Roh Kudus menolong dan membantu kita. Saudari dan saudara,
Marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Kornelius menyambut dia, dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pewartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat, yang waktu itu menyertai Petrus, tercengang-cengang karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah kita mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan kehadirannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib.
keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatkan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Karena Yesus mengatakan kepada kita untuk saling mengasihi, di awal perayaan ini mari kita berbagi kasih. Senyum dulu sama tetangga di depan, di samping, di belakang, berikan senyum yang terbaik. Nah, dengan senyum itu adalah awal dari kasih dan cinta. Yang di balkon juga senyum dulu kiri kanan. Ya. Saya tahu Indonesia kalah di lapangan sepak bola, tapi kita menang di lapangan badminton ya. Masih ada harapan. Saudari-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada orang muda yang bercerita, Pastor kenal ini, Sabe. Ya, Sabe bukan nama yang sebenarnya. Ya, kenapa ya? Dulu kan sering ikut kita ke stasi, Pastor. Oh iya, paling semangat itu kalau diajak. Ya, gendong tasnya Pastor, bawakan makanannya Pastor dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Paling semangat juga bawa motor, biar jatuh bangun berkubang dalam lumpur. Dia paling semangat. Tapi toh Pastor, kenapa ya? Ada lagi cowok nah. Oh ya. Kenapa beng cowok nah? Toksik ki Pastor. Bagaimana maksudnya itu toksik? Larang-larang nih pergi kegiatan kunjungan stasi sekarang. Ya. Lalu yang bersangkutan saya coba tanya, saya chat, bagaimana kabarmu? Baik-baik ji Pastor. Ada mi cowok mulai? Ada mi. Ya. Katanya kamu toksik, tidak ji Pastor. Kenapa beng? Kan itulah cinta Pastor, dia ji satu-satunya di hatiku. Orang-orang muda, adik-adik sekalian yang masih dalam pencarian cinta, jangan percaya kalau ada yang mengatakan hanya kamu satu-satunya di hatiku. Bohong itu. Ya, kenapa saya katakan bohong? Injil hari ini mengatakan, akulah yang telah lebih dahulu mengasihi kamu. Maka cinta kita yang pertama dan terutama kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Sekali lagi, untuk orang-orang muda yang mungkin masih bingung dengan cintanya,
mungkin masih bingung dengan babesnya, mungkin masih bingung dengan ayangnya, jangan percaya kalau ada yang bilang hanya kamu ji satu-satunya dalam hatiku. Bohong itu. Atau meminjam istilah presiden terpilih, itu hanya omon-omon. Apa yang paling dibutuhkan manusia adalah Allah. Dan surat pertama Yohanes menegaskan kepada kita definisi Allah yang sesungguhnya. Di sana dikatakan Allah adalah kasih. Sebab siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Manusia hanya dapat bertahan dalam situasi macam apapun, dan manusia dapat melakukan apa saja yang mungkin tidak pernah ia bayangkan. Itu semua terjadi karena ia sadar dan tahu bahwa ia dikasihi, bahwa ia dicintai. Cinta, kasih, sayang membuat kita manusia harusnya menjadi lebih manusiawi. Membuat kita manusia harusnya menjadi manusia untuk manusia yang lain. Dengan demikian, dalam cinta, dalam kasih, kita memiliki nilai, kita berarti, dan kita berharga. Lantas selanjutnya, cinta dan kasih seperti apa yang dapat kita upayakan, kita usahakan, dan kita hidupi setiap saat. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam mitologi Yunani kuno, cinta itu digolongkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, cinta eros, yaitu cinta yang muncul karena dorongan seksual semata dan cenderung memandang rupa dan penampakan luar seseorang. Cinta ini adalah cinta yang melihat casing. Ya, kalau masih mulus, I love you. Ya, kalau sudah tidak mulus, I hate you. Ini cinta eros. Lalu yang kedua, cinta ludus atau cinta main-main. Cinta yang muncul di antara dua manusia yang ingin menjalin relasi yang spesial. Biasanya cinta ini adalah cinta yang kita kenal dengan cinta nyemot, cinta monyet. Ya, cinta antara dua orang yang baru kenalan, anak remaja yang baru dimabuk cinta, ya, diango sama lope-lope. Lalu kemudian muncullah cinta ludus atau cinta yang main-main. Lalu yang ketiga, cinta jenis mania atau cinta yang terbangun oleh karena obsesi menguasai atau mengontrol seseorang. Cinta jenis ini cenderung destruktif, menghancurkan, atau toksik, istilah anak zaman sekarang. Contohnya apa? Contoh yang paling konkret, pergi mana kok? Sama siapa kok? Bikin apa kok? Ya, sudah mau kau makan? Ya, kalau belum kau makan, pergi kau makan. Ya, sama babesnya dia bilang sudah mau kau makan. Kalau sakit OTW mak, sementara bapak mamanya sakit, urus sendiri mau deh. Ini cinta jenis mania, ya, yang toksik. Jadi hati-hati anak-anak muda, teman-teman muda, anak-anak remaja, jangan jatuh dalam relasi yang toksik. Lalu yang keempat, cinta filia, yaitu cinta yang muncul di antara mereka yang menjalin persahabatan mendalam. Ini biasanya cinta atau kasih yang muncul di antara dua orang yang betul-betul mendalam dan terjalin sungguh persahabatannya. Dan cinta jenis filia ini baik untuk kita kembangkan dalam relasi umat beriman, dalam relasi dengan sesama. Lalu cinta yang kelima adalah cinta agape atau cinta yang diberikan kepada semua orang. Cinta jenis agape adalah cinta dengan tingkatan yang tertinggi. Cinta tanpa syarat, unconditional love, cinta tanpa ada apanya, tetapi cinta yang apa adanya. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, lantas cinta seperti apa yang dapat kita gambarkan kalau kita berkisah tentang cinta Yesus?
Yesus adalah pribadi yang begitu mencintai dan mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat, tanpa ada embel-embel rupa bentuk, tanpa ada embel-embel tinggi, pendek, panjang, kali lebar, kaya, miskin, dan seterusnya. Maka cinta Yesus bagi kita dapat digambarkan secara sangat sederhana sebagai cinta agape. Cinta yang memberi diri seutuhnya, total, seluruhnya. Dan ini adalah cinta yang sejati. Cinta ini nampak dalam kayu salib yang setiap kali kita masuk dalam gereja ini, Dia yang kita pandang untuk pertama kali kita masuk dalam gereja ini. Dan karena kasihnya yang begitu luar biasa itu, karena kasihnya yang total itulah Yesus memberikan diri berkorban bagi kita, bagi saya, bagi Anda. Agar apa? Agar kita yang dicintai ini boleh bahagia, hidup dan diselamatkan. Agar kita yang Ia cintai boleh tumbuh dan berkembang dalam kasih dan dalam cinta. Dan untuk selanjutnya, cinta Yesus yang begitu besar, yang dalam Injil Ia gambarkan sebagai pengorbanan bagi sahabat, kita bagikan, kita teruskan, kita limpahkan juga kepada orang lain. Saat kita meminta cinta dari Allah dengan tangan terbuka, lalu kita biarkan tangan itu terus terbuka, maka cinta itu akan meluap dari tangan kita dan tercurah serta terbagi untuk orang lain. Sementara kalau cinta itu kita diamkan, kita genggam tanpa kita bagikan, maka rahmat itu berhenti tercurah untuk kita dan juga berhenti terbagi untuk orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam keseharian hidup kita sebenarnya cinta dan kasih agape itu sudah dan telah dan pasti akan kita lakukan untuk kehidupan selanjutnya. Kita mengenal gereja kita, gereja yang Katolik, yang berarti gereja yang dapat menjadi rumah untuk semua orang. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan Santo Petrus berbicara bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Dan inilah cinta itu, cinta yang sejati, cinta yang tidak membeda-bedakan, yang hadir dalam gereja kita yang Katolik, satu, kudus, dan apostolik. Cinta itu nampak dari pengorbanan seorang ayah yang banting tulang mencari kehidupan untuk keluarganya. Cinta itu nampak dari seorang ibu yang lebih memilih ASI daripada membeli susu di toko. Cinta itu nampak dari seorang bos yang memperhatikan karyawannya dengan baik. Tidak hanya sekedar relasi bos dan anak buah, tetapi sungguh-sungguh relasi kerja yang saling mendukung karena mereka saling membutuhkan. Cinta itu nampak dari seorang anak yang patuh kepada orang tuanya. Cinta itu nampak dari para pengurus rukun yang mau memberikan diri dalam pelayanan untuk Bapak Ibu Saudari-saudara. Dan masih banyak contoh yang lain. Namun yang susah kita lakukan adalah mencintai mereka yang tidak sejalan, mereka yang menjadi musuh, mereka yang tidak membuat kita bahagia. Ini tidak pernah mudah. Saudari-saudara yang terkasih, Allah sudah mengatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku, ia tinggal di dalam kasih. Maka kalau kita meyakini dan mengakui bahwa Allah adalah kasih, kita harus tinggal di dalam kasih itu, menerapkan kasih itu, membagikan kasih itu melalui perkataan, perbuatan, tindakan, tingkah laku, dan semua yang baik yang dapat kita buat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kasih Allah dapat dirasakan oleh semua orang. Pesannya sederhana, supaya kita saling mengasihi,
tetapi melaksanakannya itu tidak pernah mudah. Maka dari itu kita mohon supaya Tuhan membantu kita, menolong kita, mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita, agar cinta dan kasih itu tidak berhenti di kita, tetapi dapat kita berikan kepada orang lain. Tindakan-tindakan sederhana, tindakan-tindakan kecil yang kita buat itu juga menjadi sarana saluran kasih bagi orang lain. Kalau mungkin kita tidak dapat berbuat sesuatu, kita dapat mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kita. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, mari kita hidup dalam cinta. Mari kita tinggal di dalam cinta, karena Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Amin. Kalau khotbah saya tidak dimengerti, nanti di mobil buka internet, atau kalau ada bawa puji syukur mana bakti, cari lagu Ajarilah Kami Bahasa Cinta Kasih. Nyanyikan bersama keluarga. Kalaupun di motor seorang diri, nyanyi di atas motor tidak apa-apa. Ya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan kepada kita bahwa apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikannya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dengan mengatakan, Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi para imam, prodiakon paroki, serta semua orang yang mewartakan Injil dengan cara apa saja. Ya Bapa, semoga para pewarta Injil mewartakan Injil sebagai kabar baik tentang kasih Allah bagi kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi semua orang yang membaktikan diri bagi perawatan orang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga kasih menjadi modal yang terbesar bagi para perawat dan tenaga medis dalam merawat pasien, agar kesehatan badan dan jiwa mereka pulih kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani bersatu dan setia di antara mereka. Semoga mereka tetap bertekun dalam kasih, dan semoga Allah menjadi sumber kekuatan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan dan penganiayaan, korupsi, dan pilih kasih, ya Bapa, semoga Engkau mempertemukan mereka semua dengan orang yang sungguh mengasihi mereka
dan memperlakukan mereka dengan adil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi kita yang berkumpul di sini dan bagi semua persekutuan umat Kristiani, ya Bapa, semoga kasih menjadi sasaran dan pedoman kami, dan semoga dengan demikian Allah hadir di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi saudari-saudara seiman yang merayakan ulang tahun kelahiran, bagi Pastor Ignas Pabendon dan Pastor Chris Goran yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini, maupun siapa saja sanak keluarga, sanak saudara kita yang merayakan ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Ya Bapa, oleh karena kasih-Mu mereka mengalami sukacita dan kegembiraan karena pertambahan usia. Semoga Engkau melimpahkan mereka dengan segala rahmat yang mereka butuhkan dalam hidup mereka, dalam rupa kesehatan, kegembiraan, agar hari-hari hidup mereka boleh menjadi tempat di mana mereka menyalurkan cinta dan kasih kepada semua orang, kepada siapa saja yang mereka jumpai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi Ibu Liana yang merasakan kelimpahan dan juga rahmat pertolongan dari Allah, dalam doa 3 kali salam Maria. Ya Bapa, semoga Ibu Liana bersama dengan keluarga dan siapa saja yang telah Engkau bantu dan Engkau tolong dalam doa-doa mereka, juga selanjutnya meneruskan doa-doa itu melalui perkataan, perbuatan dan tindakan mereka setiap hari. Juga mereka menjadi saluran rahmat serta belas kasih-Mu kepada semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi anak-anak putra-putrimu, putra-putri gereja yang bermohon untuk kelancaran dan keberhasilan dalam studi, teristimewa bagi Gabriela Alicia Patanduk yang akan menghadapi ujian akhir semester tingkat sekolah dasar, maupun sanak keluarga kita juga yang akan menghadapi ujian dalam pendidikan mereka. Ya Bapa, berkatilah dan mampukanlah putra-putrimu ini untuk senantiasa dengan tekun dan setia berjuang bagi pendidikan mereka. Bantulah mereka agar dapat menyelesaikan proses pendidikan dengan baik hingga memperoleh hasil yang membanggakan, yang menggembirakan dan membahagiakan. Dan karuniakanlah kesehatan agar mereka dapat menempuh ujian dengan penuh semangat dan sukacita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi mereka yang telah meninggal dunia yang kami bawa dalam perayaan ini, Eng Hui Hong, Pit Suwandi, Ingrawati, Teddy, Marming, Rudi, Ridwan, Liliana, dan Veronica Koni, maupun sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, oleh karena kasih-Mu terimalah mereka dalam keabadian, sambutlah mereka dalam kerajaan-Mu, dan semoga bagi keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Mari kita mempersembahkan doa dan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Tuhan Allah yang mengasihi kami, dengarkanlah doa kami, dan berilah supaya kasih-Mu tumbuh dan berkembang dalam diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
mengambil cinta-cintamu. Sewalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semogalah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu, lenyap terkesan pagulana, semarak kini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, kembang mekar berseri, bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semogalah Bapa berkenan mengambil cuti dirimu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini mendatangkan pembaruan bagi hidup kami dan menjadikan kami Engkau perkenankan untuk berhimpun sebagai sahabat-sahabat putramu dalam perjamuan kudusnya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan,
supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Nyanyian Komuni, Mana Bakti 298. Satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan sara, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Engkau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu sampai Minggu 4-5 Mei 2024. Kolekte gereja 27 sampai 28 April 2024
sebesar Rp18.750.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp10.565.000. Kolekte pelantikan komunitas Fidei Rp1.455.000. Sumbangan komunitas Fidei Rp1.000.000. Kolekte gereja misa pelantikan Dominikan Awam Rp450.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Seto Fauzan dan Yulita Amelia Kewawitak, pengumuman ketiga. Franciscus Noven dan Liliana Patricia Masa Witak, pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Misa kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 9 Mei 2024 diadakan 2 kali, yaitu jam 8 pagi dan jam 5 sore. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tambahan 2 pengumuman. Yang pertama, kelompok putra-putri altar, para pelayan altar, akolit gereja akan mengadakan pembinaan rohani. Mohon dukungan dari saudari-saudara Bapak Ibu untuk pencarian dana mereka nantinya. Saya lupa apa yang disiapkan, tetapi nanti minta kita dapat mengambilnya dan jangan lupa dibayar. Tidak hanya diambil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang ke-7 minggu depan akan hadir bersama kita para rekan pastor dari paroki Santa Maria Bunda Allah Kondo Dewata dalam rangka mohon bantuan kita semua untuk pembangunan paroki Santa Maria Bunda Allah Kondo Dewata di pedalaman antara Mamasa dan juga Tanah Toraja. Adapun yang akan kita perbantukan adalah hal-hal yang dapat kita berikan, terutama bantuan dana untuk pelayanan pastoral para pastor, para rekan imam di pedalaman keuskupan kita ini. Itu saja 2 penyampaian. Terima kasih untuk kehadiran kita, partisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian, dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semogalah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria
Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, perawan Maria molek bestari, bermandi cahaya berkilau